Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu, baik guru maupun pegawai Min 2 Batang yang selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan tugas dinas. Dan alhamdulillah siang hari ini Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti jamaah sholat zuhur. Mudah-mudahan kegiatan yang baik di bulan Ramadan ini bisa berjalan secara rutin dan istiqomah, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk jamaah sholat zuhur hari ini. Terasa begitu khusyuk dan nikmat. Yang tadi pagi tadarus anak-anak atau hotmil Quran belum bisa terlaksana karena cuaca hujan. Mudah-mudahan untuk kesempatan yang akan datang bisa terlaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kultum di Min 2 Batang bukan berarti lomba pidato, atau juga bukan berarti merasa lebih pintar dari yang lain, tidak. Tetapi semata-mata kita mengisi bulan Ramadan ini agar lebih berkualitas, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam sabar. Dan mohon maaf, hari ini dimulai dari saya terlebih dahulu karena saya merasa paling tua, sehingga tidak hanya sekedar ngakon tapi boten saged ngelampai, sehingga dimulai dari saya dulu karena mungkin paling tua. Bismillah, semoga yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari kedua bulan suci Ramadan. Ada ungkapan bahwa man fariha Ramadan atau man fariha biduhuli Ramadan harramahullahu jasadahu anin niron. Yang kurang lebih, barang siapa yang merasa gembira, merasa bahagia, merasa sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan menghindarkan jasad orang tersebut dari siksaan api neraka. Merasa gembira ini letaknya di hati kita, dan itu tidak bisa dipaksakan, ya, melalui proses. Mungkin pada zaman kecil yang saya alami, kalau datang bulan Ramadan niku yo sedih karena tidak bisa sarapan pagi, tidak bisa jajan kalau sekolah, harus berlapar-lapar, harus menahan haus. Ya, seusia saya kecil, kalau datang Ramadan, inggih hawane awang-awangan, waduh, sesuk ora bisa maem, tidak bebas dan sebagainya. Dan itu butuh proses. Ya, rasa gembira, rasa senang, bahagia menyambut datangnya Ramadan yang letaknya di hati kita, itu berkaitan erat dengan keimanan seseorang. Makanya Allah memanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya, proses kita tahu seperti apa mulianya bulan Ramadan. Apa saja kemuliaan, keistimewaan, hal-hal yang dijanjikan Allah yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya, kalau kita tahu dan iman, percaya, oh bulan suci Ramadan
Ya, kalau amal ibadah segala kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Siapa yang minta ampun akan diampuni dosanya. Siapa yang berdoa akan diijabah dan sebagainya. Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga. Silahkan akan masuk dari arah mana saja. Ini letaknya di hati kita. Artinya kesempatan untuk memasuki surganya Allah, untuk mendapatkan pahalanya Allah di bulan suci Ramadan itu sangatlah luas. Ya, sangat luas. Segala pekerjaan, segala amal kebaikan yang kita niati itu bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu tangan-tangan setan. Dan masih banyak lagi keistimewaan bulan Ramadan, adanya Lailatul Qadar yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dijadikan tahun 83 tahun. Kita tidak mesti usia kita bisa mencapai 83 tahun. Nah, ini iman kita yang akan menuntun hati kita merasa gembira dengan adanya bulan suci Ramadan. Betapa mulianya sehingga kita akan berlomba-lomba dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, kita berlomba-lomba untuk selalu melakukan kebaikan yang bermanfaat dan berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sekiranya itu mengurangi nilai pahala puasa. Ada ungkapan atau sebuah kisah, jadi saya menukil dari ceramahnya yang teman-teman kita yang ada di Penyuluh, bahwa ada seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Raja itu mengadakan program ekspansi atau perluasan wilayah. Raja mengatakan kepada prajuritnya, "Hei prajurit, kita akan melaksanakan program kita yaitu ekspansi yang akan dimulai nanti malam. Nah, pesan saya, jika kalian kegiatan nanti malam itu akan menyeberangi sungai, menyeberangi sebuah sungai. Pesan saya, pada saat panjenengan menyeberangi sungai, maka ambillah yang kamu injak, ambil dan bawalah." Nah, mendengar penjelasan raja itu, para prajurit ada beberapa respon. Yang pertama, mendengar nanti malam harus melakukan ekspansi, menyeberangi sungai, yang mana hal-hal tersebut sulit, kok ijih dikon membawa sesuatu yang kita injak yang ada dalam sungai tersebut. Kelompok pertama merasa berat, bahkan mungkin dia tidak mengindahkan perintah raja. Abot, merasa berat, merasa tidak mampu, ya, kangelan, sehingga tidak mengindahkan. Kelompok kedua adalah kelompok yang sambil lalu saja, sekedarnya. Ya, nanti akan menyeberang, ya nyeberang, nyatanya diperintah rojo. Kemudian kalau menginjak sesuatu diambil, ya diambil sajalah, untuk menggugurkan kewajiban. Dan kelompok ketiga adalah kelompok yang taat, yang mendengarkan dan melaksanakan perintah secara sungguh-sungguh. Dia patuh dengan sesungguhnya, berusaha apa yang diinjak itu dibawa, tidak hanya sekedar membawa, bahkan mungkin kalau dia bawa kantong, kantongnya diisi.
nek duwe kelambi ana sae diisi. Sehingga dia membawanya tidak sekedar membawa, tetapi banyak sing iso dileboni batu itu akan dibawa. Semata-mata demi taat kepada raja. Dia tidak tahu tujuan raja itu apa, belum tahu. Hanya karena sami'na wa atokna, taat kepada raja. Maka setelah prajurit itu semua sampai di sebuah tempat transit, ya, dan mungkin bisa kelihatan ternyata yang dibawa itu adalah batu yang tidak biasa, batu mulia, mungkin juga intan permata. Nah, disinilah golongan pertama yang tidak mengindahkan, dia tentu merasa menyesal. Wah, sekadung wis kelewat, tidak mungkin menyeberangi sungai tadi, ya, tidak mungkin diulangi lagi. Sudah sampai tempat ini, dia tentu saja menyesal. Ngerti ya kaya ngene aku gawane sing akeh. Nah, kelompok kedua yang tadi sekedarnya saja itu juga merasa menyesal. Wah, aku gawane kok mung semene. Ngerti ya? Mau sing akeh tak kebaki kabeh. Nah, kelompok ketiga inilah yang dia merasa bersyukur walaupun tadi tidak tahu maksud raja itu apa. Dia semata-mata taat mengindahkan perintah raja. Ya, akhirnya kelompok ketiga inilah termasuk golongan yang beruntung. Demikian pula Bapak Ibu, analog tersebut bisa digambarkan kita semua. Ya, memasuki bulan suci Ramadan yang mana janji-janji Allah itu seperti itu, kita dalam menyikapinya tentu saja juga berbeda-beda. Ya, dan itu sekali lagi terletak di hati kita, yang dari hati itulah kita akan merasa menambah keimanan kepada Allah yang akhirnya akan mendorong kita untuk melaksanakan dan memanfaatkan bulan yang penuh mubarak ini. Ya, benar apa yang dikatakan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, ini lagi-lagi iman, dengan penuh percaya kepada Allah, wahtisaban, dan penuh mengharap rahmat Allah. Wes iman dan selalu mengharap rahmat belas kasih Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, utamanya ini semata-mata mengingatkan diri saya sendiri, dan jika ada manfaatnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.